Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari PPD Kabupaten Pati terima kasih sebesar-besarnya kepada tim YouTuber dari FKDK yang mana pada pagi hari ini sudah mengunjungi sekretariat PPDI dan juga NPC Kabupaten Pati. Nama saya Suratno, saya ketua dari PPDI Kabupaten Pati, sekaligus saya ketua NPCI Kabupaten Pati, yaitu Nasional Paralimpik Komite Indonesia. Yang mana NPC itu adalah wadahnya di olahraga untuk disabilitas. Kita sama KONI sejajar, saudara mudahnya KONI. Untuk kegiatan pagi hari ini, teman-teman di sekretariat setiap hari berada di sekretariat. Aktivitas setiap hari ada menjahit, batik, latihan olahraga, semua fokus di satu titik di sekretariat sini. Awal-awal kami di PPDI dulu bernama PPCI, Persatuan Penyandang Cacat Indonesia, karena ada pergantian nama dari kalimat penyandang cacat. Dulu waktu itu Menteri Sosialnya Ibu Khofifah tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan adanya kalimat penyandang cacat, harus berada atau diperhaluslah namanya dengan kalimat disabilitas sampai sekarang ini. Dan dulu awal-awal PPCI berdiri, kami tidak mengenal organisasi, kami pure murni dari uang pribadi. Saya turun ke bawah mencari teman-teman disabilitas untuk kami kirim ke Solo, karena di kabupaten terus terang belum ada yang tahu harus kemana. Mereka yang tidak mengenal dunia luar, akhirnya saya dapat alamat nama, saya sarankan untuk masuk di RC Solo, dan berjalan sampai sekarang. Akhirnya dari Semarang dulu tahu kalau harus pribadi eman-eman, karena ini organisasi besar, dengan nanti kalau gitu terus rugi, tidak ada perhatian dari pemerintah. Nah, akhirnya kami disuruh bergabung ke PPCI. Berawal dari situlah, karena saya juga nol birokrasi, saya mengatur apa adanya, saya tidak tahu birokrasi, saya nol, masih belum tahu harus kemana. Akhirnya dibantu sama provinsi, diarahkan ke sini, berjalan sampai dengan sekarang ini. Dan alhamdulillah kami masih diberi kepercayaan kepada teman-teman untuk mengemban yang namanya PPDI sampai sekarang ini. Mudah-mudahan nanti dalam kepemimpinan saya bisa istiqomah, saya bisa tetap membawa teman-teman ke yang lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Teman-teman di sini dulu awal-awalnya membatik tahun 2019. Kami di awal-awal itu kami memang ke batik tulis, karena banyak pertimbangan, harganya mahal, tidak menutup kemungkinan memang kenyataannya kami di Pati sudah ada namanya batik bakaran, kami mau tetap kalah, tidak bisa dipungkiri itu. Akhirnya kami rembukan semua pengurus dan semua pembatik, gimana kalau beralih ke ciprat yang harganya terjangkau dan tidak terlalu ribet, karena di dalamnya juga ada anak autis juga. Kalau kami harus ego ke tulis, teman-teman kami yang tidak mampu di ciprat tidak bisa masuk. Akhirnya beralih ke ciprat, dan alhamdulillah di Kabupaten Pati baru Pati yang istilahnya mengembangkan batik ciprat. Dan kami beda dengan yang lain karena batik ciprat kami medianya menggunakan media sabut kelapa dan alang-alang. Keuntungan lagi, kalau ada yang pembeli dia menjahitkan, pasti ada kain percanya. Nah, dari kain perca itu kami manfaatkan teman-teman, jadi dompet seperti ini, jadi tas seperti ini, dan ini untuk ibu-ibu. Alhamdulillah kemarin juga laku lumayan banyak untuk souvenir katanya, dan teman-teman ya senang dapat masukan dari sini. Dan organisasi juga ada masukan dari hasil limbah ini yang awalnya tidak kepikiran, karena kok kebuang sia-sia. Ada masukan, kenapa gak dimanfaatkan, ya dibikin tas atau apa sajalah, termasuk juga itu keset juga dari limbah
Ini untuk tataan panci. Ini kemarin juga banyak yang itu kok halus ya, memang teliti, halus dan motifnya kok bagus-bagus gitu. Alhamdulillah dapat respon dari masyarakat juga bagus. Terus masyarakat sekitar sini juga sering melihat ke sini. Oh ternyata disabilitas itu tidak seperti itu ya, tidak yang dibayangkan. Hanya butuh bantuan, butuh dikasih istilahnya belas kasihan. Nah, imat-imat seperti itulah yang pengen saya bangun bersama dengan FKDK, teman-teman semua organisasi disabilitas, agar imat negatif itu bisa terbuang. Selama ini memang perjuangan kami sama organisasi yang ada di kabupaten kota tidak mudah, banyak tantangan-tantangan baik dari intern maupun dari luar. Yang saya sayangkan, ini saran buat saya dan juga teman-teman yang ada di organisasi yang lain, kalau bisa ayolah kita arahkan teman-teman kita, jangan hanya istilahnya ngatong atau mengharapkan bantuan dari orang lain. Paling tidak tunjukkan ke masyarakat umum, ini loh saya mampu, saya tidak butuh dikasihani. Dan harapan saya, kalau ada konsumen baik dari pemerintahan maupun dari masyarakat, membelinya jangan karena kasihan. Biasanya rata-rata karena kasihan kukuah semacam tak tukoni. Nah, imat seperti itu yang perlu kita jaga bersama-sama, perlu kita perjuangkan bersama-sama. Lihat hasil produk dan kualitas kami. Produk kami juga, kualitas kami juga tidak salah dengan yang non disabilitas. Itu harapan kami. Dari proses batik ini, kalau batik sifat ini agak mudah lah menurut saya, semua orang bisa. Nanti misalkan teman-teman disabilitas yang dari kabupaten lain pengen belajar juga bisa, wong itu prosesnya mudah. Kita pakai kainnya kain premis, kain lembaran putih, itu kita bentangkan di bentangan seperti tadi. Setelah dibentang, kita harus diusahakan yang kenceng. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau diwarnai tidak nembelong, warna tidak mengumpul di tengah. Setelah kain itu putih kita bentangkan, kita ciprat dengan namanya malem. Setelah dicipratkan ya hasilnya nanti memang abstrak sesuai dengan keinginan yang nyiprat. Pengennya mau dibuat motif seperti apa, itu tergantung yang nyiprat. Dan hasilnya setelah diciprat, kita blok dengan warna sesuai dengan warna apa yang diinginkan, kuning, biru atau merah, terserah dari konsumen yang maunya apa. Setelah diwarnai, kita kunci dengan namanya water glass. Kita tunggu lagi water glass kering, baru proses terakhir pelorotan. Dan dari malam tadi hasilnya akan putih seperti ini. Yang malam yang kena malam tadi akan menjadi putih seperti ini. Jadi warna putih ini dihasilkan dari cipratan malam. Kalau kopi sama ini juga sama, ini juga hasil dari teman-teman. Ini teman-teman disabilitas di Pati dapat ilmu dari Mas Adib Jepara. Terima kasih Mas Adib. Teman-teman bisa mengembangkan di Pati, dan alhamdulillah pemerintah Kabupaten Pati juga spot ini karena memang hasilnya katanya enak, dan alhamdulillah sudah punya izin juga. Kemarin sempat dari Dinas Perindustrian dan Dinas Koperasi juga dibantu NIB juga kemarin gratis. Dan kalau yang kopi ini kan memang ini kopi tulen, hasil dari teman-teman sendiri juga, digoreng alami lah, enggak gorengnya enggak pakai mesin, kami alami pakai nanangan itu, jadi hasilnya seperti ini. Ini enggak ada ampasnya, ini halus, kemarin sudah terbukti, memang sudah dibuktikan enggak ada ampasnya. Ini tulen murni kopi, istilahnya kopi desa ini. Alhamdulillah NPCI Kabupaten Pati berdiri pada tahun 2000, akhir tahun 2018. Nah, di awal pendirian itu bingung kami, lagi berdiri kok langsung ada event di Solo. Jadi akhir tadi dulu itu atlet dadaan, tapi alhamdulillah dulu juga dapat medali lah istilahnya, kejuprap di Solo, tepatnya di Gedung Haji. Dulu kita ke sana ada cabur angkat berat, terus cabur bulu tangkis, cabur catur, dulu cabur tolak peluru juga ada.
awal berdiri. Nah setelah berjalan sampai sekarang, atlet-atlet kami yang di NPCI kejupuk di Semarang, terus di Cilacap juga dapat medali. Kemarin yang angkat berat dapat medali perak sama perunggu. Yang peraknya kemarin kelas 945, kelas 70, yang peraknya kemarin dapat medali perak. Terus bulu tangkisnya dapat perunggu. Lah yang atlet catur kemarin memang dari tunarungu wicara, itu memang mendapat medali emas, karena di NPC untuk tunarungu wicara itu akan dihapus. Untuk NPC ini, untuk tunarungu wicara dihapus karena sudah ada wadahnya sendiri. NPC tidak mewadahi yang namanya TRW. Makanya ya mau tidak mau memang ya kita harus mencari atlet non tunarungu wicara. Dan alhamdulillah untuk NPC pelatihannya di satu titik sini. Jadi enaknya itu, keuntungannya itu saya bisa langsung mantau kegiatan teman-teman waktu latihan, baik catur maupun angkat berat, dan jadwalnya juga beda-beda. Dan sekarang di NPCI sudah ada 5 cabur, yaitu angkat berat, catur, tenis meja tunanetra, catur tunanetra, lempar lembing, bulu tangkis. Ada 5 cabur. Kalau pelatihnya kami bekerja sama dengan KONI, karena NPC terus terang SDM untuk pelatih belum ada, dan kami memang harus mau tidak mau harus kolaborasi. Untuk NPC harus kolaborasi dengan non-disabilitas, dengan mereka-mereka yang sudah berpengalaman di KONI, sudah berpengalaman ikut event-event. Jadi kami tetap harus belajar karena kami nol dari olahraga, memang tidak paham gitu. Tidak banyak sih harapan saya, cukup dari pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi maupun pusat lebih ditingkatkan lagi perhatiannya kepada kami, terutama mereka-mereka yang punya produk-produk unggulan, produk-produk yang dihasilkan oleh teman-teman sendiri, bisa di backup lah istilahnya. Karena terus terang kami kalau harus melangkah sendiri kayaknya kok agak susah kalau tidak ada dari pihak ketiga yang ikut terjun, dan memang mereka punya jiwa sosial yang tinggi, pure murni membantu teman-teman. Dengan ada pihak ketiga itu, saya yakin pasti teman-teman dalam apa ya istilahnya, dalam income-nya dia di rumah tangga pasti akan meningkat, dan beban dari pemerintah mungkin tetap akan berkurang dengan kita disupport dengan usaha-usaha teman-teman ikut dipasarkan paling rendah. Terus dari pemerintah kabupaten kota misalkan ada produk batik, paling enggak pakailah produk kami ini, teman-teman yang punya produk batik, untuk identitas di kabupaten masing-masing. Ini loh hasil teman-teman disabilitas, tidak kalah dengan yang non disabilitas. Jangan pakai yang punyanya non disabilitas terus. Kalau kami tidak diimbangi seperti itu, kami susah, terus terang susah, tidak bisa. Ini otomatis harus memang ada peran penting dari pemerintah kabupaten kota. Itu harapan kami. Yang untuk NPC, kami memang saat ini sangat susah untuk melangkah karena anggaran kami terbatas. Kami ada 5 cabur, anggaran kami sampai saat ini baru 40 juta untuk kegiatan kejupuk, untuk kegiatan mendukung teman-teman, tidak mencukupi itu. Dan kami kelabaan, memang ini kami pengurus baik yang pelatih yang diperbantukan di kabupaten kota dari provinsi juga istilahnya ngeluh, ngatur anggaran ini ngeluh. Untungnya ini ada pelatih yang tidak mau dibayar, dia pure murni membantu teman-teman. Nah, harapan saya itu tolonglah kalau ada rekan-rekan atau teman-teman non disabilitas yang punya istilahnya ilmu di olahraga, bantu kami dulu. Insya Allah nanti kalau kami sudah berprestasi, sudah baik, bisa menata NPC, insya Allah nanti tukang bensin pasti ada lah. Karena kita tidak untuk mengkumpulkan, mereka juga punya keluarga. Kalau memang harus murni seperti itu kan juga kasihan gitu.
Eh, saya berharap teman-teman penyandang disabilitas yang ada di seluruh Indonesia jangan pantang menyerah, lakukan yang terbaik, gali terus potensi-potensi yang teman-teman punya. Pasti di setiap kabupaten kota pasti ada yang namanya kelompok organisasi. Kalau jenengan nanti melangkah sendiri kayaknya kok berat, tetapi kalau ikut gabung, banyak pengalaman di organisasi, pasti nanti akan ikut membantu menjualkan, memasarkan, dan itu nanti kalau memang sudah besar, misalkan yang dulunya hanya sendiri, bisa merekrut teman-temannya yang misalkan tidak punya pekerjaan tetap, dia hanya istilahnya musiman, bisa digandeng. Itu harapan saya. Dan tetap berusaha, jangan pantang menyerah. Dan satu, minder dan malu untuk keluar itu dihilangkan. Kita punya kekurangan, pasti punya kelebihan, tidak mungkin tidak. Seperti ini, angkat berat, batik, non disabilitas belum tentu bisa, belum tentu mampu. Disuruh coba ngangkat, coba sambil tidur, tidak bakalan mampu. Tetapi kami disabilitas, ada yang amputasi, ada yang polio, dia sanggup ngangkat besi dengan berat 70-80. Itu kelebihan dari teman-teman. Makanya kekurangan kita sebaiknya kita imbangi dengan kelebihan kita. Itu nilai jual kita. Jangan karena punya kekurangan, aku kok iso gak yo, aku mampu gak yo. Kalau jenengan punya pikiran seperti itu, tidak bakalan jenengan bisa maju untuk teman-teman penyandang disabilitas. Itu harapan kami.